Orang-orang kan menyatakan Pak Muwardi kok gila kali, jabatan yang sudah ada di DPRA kok ditinggalkan, mundur. Kemudian maju bupati yang belum tentu jelas menangnya. Betul. Man and match. Oke. Roll action. Kemudian gini Pak, itu tadi di dunia pendidikan. Mungkin karena kita waktu terbatas, jadi kita sedikit saja gini Pak. Saya ada baca di media tentang planning rencana pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk membuat di Pulau Aceh itu Pak, sapi, penggemukan sapi ya Pak, apa bahasanya Pak? Iya, pengembangan di Pulau Aceh gini, Pak. Kita ini di Aceh ini kan, atau kita bilanglah di Indonesia ini, itu ada berbagai jenis sapi. Ada yang dikatakan dengan sapi Bali, ada yang sapi banteng itu, ada juga yang namanya itu adalah macam-macam lah. Ada yang namanya sapi Aceh. Ada sapi Aceh. Sapi Aceh ini sapi yang khusus, dia luar biasa, karena dagingnya enak, peliharanya enak, kemudian juga itu pertumbuhannya juga sangat bagus. Yang selama ini tidak dijaga dengan baik. Malah sapi Aceh itu dipelihara oleh orang-orang Aceh, dilepas seperti itu. Kalau di Jakarta kan di jalan, dia bisa kawin dengan sesama, dengan yang kerdil-kerdil. Jadi asumsi itu adalah sapi Aceh itu kecil-kecil, padahal enggak. Sapi Aceh itu besar-besar. Dulu sapi Aceh itu kalau kita lihat gerobak Aceh itu panjang-panjang dan besar. Itu menandakan bahwa sapi Aceh itu sapi yang besar. Dan kelebihan daripada sapi Aceh ini adalah dagingnya itu sangat enak. Di dunia dikenal bahwa sapi Aceh ini adalah sapi yang dagingnya enak, kemudian dia tahan terhadap penyakit. Jadi ada yang namanya nyamuk, apa itu namanya, itu kalau misalnya itu nyamuk itu dia nggak mau ke sapi Aceh karena bau sapi Aceh ini bisa ini. Nyamuk aja nggak ini, sehingga dia banyak penyakit yang tidak ini dengan sapi Aceh ini. Kalau kita lihat sapi Aceh itu bisa hidup di jalan-jalan, di kebun-kebun, itu bisa dilepas kayak gitu saja karena memang dia sangat tahan terhadap penyakit. Nah, selama ini pemurnian daripada sapi Aceh ini tidak ada. Kemudian kita ada UPTD yang ada di Indahpuri, yang itu adalah semacam UPT tingkat nasional. Itu ada pemurnian, ya, pembibitan sapi Aceh. Tapi mereka ada pembibitan sapi Aceh. Kita lihat di situ adalah sudah ada lagi sapi Aceh yang murni-murni, yang bagus-bagus. Dia tidak kawin lagi sama kerdil-kerdil. Tapi tidak ada kawasan untuk pengembangannya. Nah, kemudian kita pilih di kawasan Aceh Besar ini Pulau Aceh. Itu bisa dimurnikan. Itu nanti sapi Aceh yang benar-benar sapi Aceh. Dari warnanya. Kemudian warna sapi Aceh ini khas. Warna apa, Pak? Warnanya di bahunya agak coklat dia warnanya. Di apa bahasa? Guh ya? Enggak, di ini dia agak coklat. Memang beda warna dia itu. Beda sekali. Kemudian lingkaran matanya itu kayak pakai kacamata, ada lingkaran putih juga. Dia itu khas sekali. Dan dagingnya itu khas sekali. Itu adalah daging yang sangat bagus ya. Makanya sapi Aceh ini perlu kita murnikan. Selama ini sudah bercampur dengan berbagai jenis macam-macam sapi yang lain, sehingga nanti juga kemurniannya itu tidak lagi murni sapi Aceh. Nah, makanya kita pilih Pulau Aceh. Sekarang sudah ada SK Bupati bahwa kita tunjuk Pulau Aceh itu adalah sebagai kawasan pengembangan sapi Aceh. Nah, tapi kalau dengan SK kita saja tentu banyak kendala. Jadi kemarin kita juga mengunjungi di Indahpuri dan beberapa daerah lain. Kita inginkan ini adalah ditetapkan secara nasional sebagai pengembangan sapi Aceh. Nanti di sana sapinya harus betul-betul semua sapi Aceh. Nah, jadi Pulau Aceh itu tidak ada peranakan yang lain. Nah, itu yang ingin kita kembangkan. Nah, tentu ini juga butuh biaya, butuh nanti adalah kajian-kajian yang sangat mendalam. Dan kita dari pemerintah Kabupaten Aceh Besar sudah tetapkan. Konsep Mawah, Pak, bukan konsep. Memang itu adalah zona atau kawasan pengembangan sapi oleh masyarakat. Masyarakat silakan pelihara sapi dengan sistem sendiri, ada penggemukan,
nanti ada pembibitan, tapi di sana adalah berkembang semuanya adalah sapi Aceh. Berarti juga menaikkan income per kapita masyarakat di Pulau Aceh. Iya. Sistemnya terserah. Mau pelihara sendiri, mau nanti ada bantuan dari pemerintah, tentu kita juga bantu masyarakat di sana. Banyak juga sapi yang harus kita datangkan. Tapi yang itu adalah masyarakat sendiri yang melaksanakan di sana. Tidak ada istilahnya nanti ada kegiatan-kegiatan. Kalau misalnya ada pengusaha peternak sapi mau mengembangkan di sana, ya silakan juga bagus, bagus. Karena di sana tidak akan bercampur karena sebuah pulau gitu. Nanti kita akan kembali seperti dulu, akan menemukan sebuah komoditi sapi murni, sapi Aceh itu yang memang sangat khas sekali. Iya, betul. Tapi sapinya pasti sangat senang karena yang pertama tidak akan terdengar klakson tronton, dan yang kedua tidak dikejar Satpol PP, Pak. Mungkin yang sekarang agak kurus karena capek, Pak, lari-lari klakson, dikejar Satpol PP. Agak kurus. Kalau saya udah aman tuh, Pak. Iya, karena itulah kan kita sebenarnya kan pelihara sapi itu kan punya prospek yang bagus juga. Tapi jangan di jalan. Sapi jangan makan sampah. Seperti itu, nggak ada kandang. Kan kasihan sapinya. Kalau kita lihat di jalan-jalan banyak sapi berkeliaran dari Banda Aceh Besar, Pidi sampai ke Medan, kita lihat itu banyak sekali sapi-sapi. Nah, kalau misalnya kita buat klaster-klasternya tentu akan jauh lebih bagus. Betul. Itu menarik nih, Pak. Jadi nanti dari Pulau Aceh ke ini dengan kapal, Pak, khusus atau rencananya, Pak? Iya, nanti ada pengembangan di Pulau Aceh, akan dikembangkan lagi sapi-sapi seperti itu. Nanti pembawanya pakai kapal ya. Ada yang pakai boat, terserah. Nanti juga di sana ada juga pembibitannya. Nah, yang penting masyarakat di sana kita sampaikan bahwa kalau peliharalah sapi Aceh. Jangan bercampur dengan sapi yang lain. Ada yang namanya Brahman, ada Benteng, macam-macam, ada Limosin. Itu nama-nama sapi yang Limosin nama sapi, Pak. Iya. Nama kayak nama mobil. Iya, macam-macam. Nama sapi mobil itu kan. Ke depan ada Ferrari, Pak. Itu memang nama-nama itu. Ada yang sapi Bali. Kalau di Bali itu murni sekali. Bali bisa memurnikan. Mereka sudah ada kawasan di Bali itu memang tetap berpelihara sapi Bali. Betul, Pak. Seperti di NTT juga ya, Pak ya, di Lombok gitu ya. Jadi sapi Bali itu sangat terkenal. Betul. Punya khas juga sendiri. Kita sebenarnya punya khas sendiri juga. Sapi Aceh itu dikenal, sapi Aceh. Bagus dia, makannya juga enggak apapun dia makan misalnya. Nah, sama juga seperti sapi Bali ya. Kenapa orang bisa seperti itu, kita tidak wujudkan hal seperti ini. Nah, seperti itu. Terus dengan berita yang sempat viral 2 minggu yang lalu tentang sapi yang kurus itu Bapak nggak kira-kira ini sempat kejadian ini gimana ya, kayak gitu? Iya, itu khawatir, Pak. Yang kemarin itu adalah milik pemerintah Aceh di UPTD. Betul. Kenapa seperti itu bisa seperti itu? Memang di UPTD yang ada di Sare itu adalah tempat SDM, tempat mereka belajar tentang sapi. Banyak sapi yang tidak disalurkan, kemudian juga dipelihara tidak bagus ya. Kalau ini kita tidak pelihara sapi di sana. Sapi memang milik masyarakat. Cuma kita buat aja kawasannya kita buat yang pelihara masyarakat, semuanya masyarakat. Jadi kita tidak ada intervensi, sapi itu kita pelihara, kemudian ada orang kita yang pelihara di sana, bukan seperti itu. Berarti bukan memang khusus dibangun sebuah tidak. Kita buat klasternya masyarakat sila pelihara sapi dan kita murnikan itu di sana adalah pengembangannya. Ya, jadi kita adalah masyarakat yang peliharanya. Jadi pasti sapi itu terjaga dengan baik karena milik masyarakat sendiri. Milik masyarakat. Kita jaga kesehatannya, kita jaga nanti justru ada menterinya, ada dokter hewannya yang kita datang ke sana kalau misalnya ada penyakitnya, kemudian ada sistem kawinnya kan, ada sistem IB, sistem kawin alam, macam-macam yang harus kita ajarkan kepada masyarakat supaya memang pemurnian sapi Aceh itu bisa terwujud. Nanti itu masyarakat punya. Kalau kita di sana ada sapi-sapi Aceh itu, bagus-bagus sapinya. Ini milik siapa? Milik pemerintah bukan, itu milik masyarakat. Ada masyarakat ada punya 5 sapi, ya ada yang 10, ada yang 2, terserah. Tapi dia kita hanya menjaga milik masyarakat supaya betul-betul terjadi pemurnian terhadap sapi Aceh.
Dan kita juga membantu, pemerintah juga membantu mencari pasar ya Pak ya? Mencari pastinya pasar. Kalau pasar di Aceh, alhamdulillah. ada. Alhamdulillah, karena memang sapi Aceh ini sapi yang sangat mahal. Iya, betul. Sekarang harga daging di Aceh ini juga harga daging yang cukup mahal. Kalau megang, kita ada megang 3 kali. Kemudian ada kenduri-kenduri banyak sekali, maulid dan juga pesta-pesta. Kemudian ada juga kurban. Kalau untuk konsumsi di Aceh aja sudah tak cukup. Populasi sekarang yang ada di Aceh ini belum cukup sapinya untuk kita konsumsi dengan berbagai event-event yang ada di Aceh. Seperti megang, kurban, kemudian ada kenduri dan sebagainya. Itu belum cukup untuk Aceh. Belum cukup ya? Belum cukup. Jadi rumah potong hewan itu yang ada di Lambaru ini dengan apa yang dikonsumsikan oleh masyarakat Aceh, jadi belum berimbang, sehingga harganya juga sangat tinggi. Biasa dia kalau permintaannya banyak, tentu harganya akan supply demand-nya lah. Supply demand-nya kalau misalnya supply-nya sedikit, tentu permintaannya akan lebih banyak, harganya akan mahal. Kalau kita kan sekarang harga cukup mahal harga daging di Aceh. Itu juga membuktikan bahwa memang supply-nya itu kurang. Jadi tidak ada khawatir misalnya kalau pelihara sapi banyak-banyak, kemana ini yang mau kita jual? Tidak berapa. Memang harga sapi apalagi lagi megang-megang Pak ya. Daging sapi itu sangat mahal. Kemarin EN mau beli daging sapi Pak EN yang ini Pak, yang ini editing kita mau beli daging sapi dimegang, nggak cukup duit katanya Pak. Terakhir dapat juga Pak. Besok ada kredit lah. Iya, karena dibelinya bukan dimegang setelah Lebaran malah ya. Kayak nggak ada yang jualan lagi ya, makanya nggak dapat. Ya. Jadi begini Pak. Tadi kita juga sempat bahas masalah di masa Covid. Ya, juga di sini di media-media pemerintah Aceh Besar salah satu Pemkab yang memberikan bantuan yang sangat besar ke masyarakat gitu Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, sedikit diceritakan yang telah kita berikan ke masyarakat di masa pandemi ini, apa saja nih Pak yang sudah secara yang pertama saya ingin tegaskan bahwa kita hari-hari ke depan ya, malah bulan, saya bisa katakan tahun, kita akan hidup bersama dengan COVID-19 ini. Kita akan hidup berdampingan dengan virus COVID-19 ini. Itu sudah pasti. Oleh karenanya kita tidak perlu panik ya, tidak perlu panik dan tidak perlu berlebihan sekali. Yang paling penting adalah kita harus menjaga diri dengan cara sering cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Kemudian juga tidak di tempat-tempat yang ramai itu pakailah masker. Masker ini kalau misalnya di tempat yang tidak terlalu ramai itu tidak perlu pakai. Karena kita mengkhawatirkan terjadinya penularan seperti itu. Dan tidak perlu selalu di rumah. Terus-terusan di rumah ini juga akan berbahaya. Silakan keluar mencari patogennya di luar dengan ada sinar matahari ya, ultravioletnya bagus di Aceh. Mudah-mudahan kita di Aceh Besar ini bisa juga putus mata rantainya. Dan yang paling penting adalah menjaga supaya penyebaran ini dari orang luar yang masuk ini tidak terjadi. Kemarin kita ada di Lambaru ini di Panti, itu ada di perumahan IOM itu. Sebenarnya di situ tidak ada. Ada orang dari Medan masuk ke situ, satu keluarga, akhirnya 5 terinfeksi yang meninggal kemarin. Betul. Nah, inilah makanya kita selalu sosialisasikan ke masyarakat, kepada kepala-kepala desa, kepada perangkat desa, para camat ya, untuk selalu menjaga orang luar tidak masuk sembarangan ke Aceh, khususnya Aceh Besar, supaya nanti tidak membawa virus. Kalau seandainya kita mampu menjaga orang luar masuk, kita bisa hidup seperti biasa. Mau minum kopi, mau pekerjaan apa saja, silakan, nggak ada kok, nggak ada. Kita ini virus ini bukan di sini, munculnya itu dari luar. Kalau kita mampu menjaga orang luar, insya Allah kita akan biru. Nah, kemudian juga virus corona ini atau COVID-19 ini yang melanda kita ini kan akan menghantam beberapa sektor ya. Salah satunya adalah sektor ekonomi, kemudian sosial.
sektor sosial, dan yang paling penting adalah sektor kesehatan. Nah, dari sektor kesehatan kita terus ya mempersiapkan puskesmas kita, para medis kita, kemudian penyediaan APD dan sebagainya itu terus kita sediakan. Kemudian kita melakukan rapid test, kita melakukan desinfektan, kemudian tempat-tempat cuci tangan kita buat. Itu adalah proses-proses pencegahan. Tapi sektor-sektor lain juga berpengaruh, seperti sektor sosial ya, yang dulunya dia ada pekerjaan, sekarang sudah tidak ada lagi pekerjaan dan sebagainya. Dan ini kita bantu dengan kita sediakan sembako, ada yang BLT seperti itu, dan banyak bantuannya ya. Kita sudah kemarin 25.000 ya bantuan sembako kita berikan kepada masyarakat. 25.000 paket, Pak. 25.000 paket. Kemudian ditambah lagi BLT desa. Iya, betul. Nah, kemudian juga ada BLT tingkat nasional. Banyak sekali bantuannya. Itu dari sisi sosial. Kemudian dari sisi dampak ekonomi. Dampak ekonomi salah satunya kita bisa prediksikan November dan seterusnya dunia akan terjadi krisis pangan. November dan seterusnya. Itu akan terjadi krisis pangan. Banyak itu adalah dunia memprediksikan. Itu Badan Pangan Dunia sudah juga memberi warning bahwa kita akan terjadi krisis pangan akibat memang terjadinya pandemik ini. Betul. Makanya kita galakkan gerakan menanam, khususnya padi. Gerakan menanam padi di musim gadu 2020 ini dengan ada beberapa kawasan kita gratiskan bajak sawahnya. Gitu. Dengan kerjasama dengan Kodim 01BS ya. Kita gratiskan bajak sawahnya, kita gratiskan gerakan Ayo Menanam. Jadi ada beberapa baliho saya ajakan kepada masyarakat Ayo Menanam. Itu adalah gerakan-gerakan untuk menanam. Yang pertama adalah menanam padi, menanam jagung, menanam apa saja. Kita punya lahan yang luas. Karena apabila nanti ini terus pandemi ini berlanjut, tentu ya krisis pangan ini akan terjadi dan kita harus mandiri pangan. Iya, Pak. Nah, kita harus mandiri. Terus, Pak, kemudian nih Pak, ini beralih sedikit ya setelah COVID. Kemudian ini ada masuk pertanyaan, Pak, sebenarnya dari salah satu masyarakat kita mungkin. Ini sepertinya masyarakat dari Sare, Pak. Iya. Pertanyaan, Pak Bupati, kalau tol sudah jadi, bagaimana nasib kami di Sare? Ya, mungkin kan karena tidak melintasi ini, Pak. Iya. Tahu saya. Maksudnya gini. Gimana, Pak? Tol itu kan tidak semua naik tol. Malah kalau sepeda motor kan nggak mungkin naik tol. Itu adalah tol itu adalah bagaimana adalah mempercepat proses suplai barang. Iya. Seperti antara Medan dengan Aceh. Kita ketahui bahwa banyak sekali kita masih di sini seperti kita ungkap tadi bahwa pangan dan beberapa komoditi itu yang memang tidak ada di kita. Salah satunya telur, daging, boiler dan beberapa termasuk bawang putih, semua gula, semua harus itu pasoknya dari Medan. Makanya akses ini kalau misalnya ada tol dan juga orang bisa dengan cepat. Nah, tentu ada yang menjadi korban, misalnya Sare yang selama ini lintas jalan Sare dan orang berhenti di situ. Ya, ada yang berhenti, ada yang tidak berhenti. Sehingga juga bisa hidup kan masyarakat Sare. Tapi dengan adanya tol, apakah mereka bisa mengurangi omsetnya? Di tahap awal mengurangi, tapi nanti juga bisa seperti biasa lagi. Karena tidak semua orang bisa naik tol. Betul. Nah, tidak semua orang juga akan menikmati jalan ini. Kalau motor tidak, sepeda motor tetap biasa, jalan biasa. Dan orang-orang biasa itu tetap akan, misalnya dia dari Lamtamot kan nggak mungkin naik tol. Misal orang dari mau ke Sigli, ya tidak mesti. Kalau misalnya jalannya tidak macet, ya tentu dia akan jalan-jalan seperti biasa. Ini juga yang perlu dipahami bahwasanya rezeki sudah di Allah yang atur, jadi jangan perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Dan kalaupun misalnya saya sudah diskusikan dengan pihak jalan tol dengan itu bahwa memang nanti ada, kalau misalnya ada mereka itu mau dia ke rest area, mau jualan di rest area, silakan. Mereka bisa setuju. Kita ada
Di Aceh Besar ini ada beberapa rest area. Iya. Ya, ada di kawasan Janto, di situ ada juga di daerah Lantamot, kemudian ada di daerah Muru, daerah Indrapuri. Di situ ada juga rest area yang bisa dimanfaatkan juga untuk UMKM kita. Baik Pak, ini ada pertanyaan kedua Pak. Bang Cika, tolong tanyakan ke Pak Bupati, kenapa sudah 2 bupati mereka tidak mau tinggal di pendopo Janto? Iya. Saya sebenarnya beliau kan tidak lagi muda, tetapi kok kelihatan fresh dan segar ya. Apa rahasianya? Waduh. Cewek pasti. Mungkin ya perempuan. Iya.